Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini apa saja. Di sini untuk mengatur routing information protocol atau RUP-nya, kita bisa masuk ke router 2 ini ya. Terus di sini kita masuk ke CLI-nya. Nah, lalu kita ke enable. Terus configuration terminal. Nah, sini kita masuk ke config-nya. Nah, lalu di dalam sini kita perlu masuk ke interface C30. INT C30. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Nah, IP address-nya ini 192.168.2.2 spasi subnet masknya 255.255.255.252. Nah, ini lalu kita enter. Nah, jadi ini kita setting IP address-nya ini sesuai dengan ketentuan. Jadi biar jaringannya ini bisa memiliki dua host yang available. Nah, kemudian ini kita pastikan juga agar tidak mati ya, tidak shutdown. Jadi kita ketikkan no shut seperti ini. Nah, sini sudah dipastikan untuk tidak mati. Kemudian kita keluar dari interface ini. Kita exit. Nah, lalu kita masuk ke interface yang lain, yaitu ke interface C20. NT C20. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya juga di sini. IP address 192.168.3.2 spasi 255.255.255.252. Nah, lalu nih kita enter. Nah, oke. Lalu kita cek apakah benar-benar nyala juga. Kita ketikkan no shut. Oke, sudah dipastikan tidak mati ya. Nah, jika sudah, kita keluar lagi, kita exit lagi, kita pindah lagi ke interface yang selanjutnya, yaitu interface FA40. Ini kita enter. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Kita tambahkan IP address-nya, yaitu 192.168.8.1 spasi 255.255.255.255 oh sorry 252 255. Oke, lalu kita enter. Nah, terus pastikan juga untuk tidak mati juga ya, kita ketikkan lagi no shut. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita exit lagi. Nah, terus kita pindah lagi, kita masuk ke interface FA00. INT FA00. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan IP address-nya. IP address untuk di FA00 ini ada 192.168.6.1 spasi subnet masknya 255.255.255. Nah, yang ini bukan 252 tapi 0. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya itu sesuai dengan ketentuannya ya, agar jaringan ini bisa memiliki 254 host yang available. Ini kita enter aja. Udah benar ya, 192.168.61. Terus selanjutnya kita juga pastikan untuk tidak mati juga ya, kita no shut. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita exit lagi. Oke, kita masuk ke FA10. NT FA10. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.7.1 spasi 255.255.255.252. Oke, lalu kita enter aja. Nah, kemudian di sini kita langsung keluar aja.
Nah, selanjutnya ini kita perlu untuk men-setting static routing-nya. Jadi yang pertama kita setting static routing-nya. Caranya ini kita ketikkan IP route 192, tambahkan IP-nya ya. 192.168.100.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Nah, terus tambahkan lagi, sini ada spasi 192 titik 168.7.2. Nah, sini kita enter aja. Nah, jika sudah mengkonfigurasi static routing-nya, jadi selanjutnya kita ke dynamic routing-nya. Di sini kita untuk setting dynamic routing-nya kita perlu masuk ke router RIP dulu. Sorry, router RIP. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ubah menjadi versi 2. Kita ketikkan version 2. Nah, terus kita tambahkan no auto summary. No auto summary. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan networknya. Network 192.168.3.0. Nah, terus ada lagi ya network yang lain ini juga ada, kita ganti jadi 192.168.8.0. Terus ada lagi network 192.168.6.0. Dan yang terakhir sini ada network 192.168.7.0. Kita enter. Nah, oke. Jadi ini untuk konfigurasi pada router 2-nya ini sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatullah dari kelas 2 Demat IT NRP 7. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan penugasan kelompok di materi RIP. Itu kita akan mengotak-atik interface yang di router 0 ini yang menghubung di router 0 ini, yaitu interface serial 30. Bentar. Nah, ini serial 30, dan ini serial 20, yang ini fast ethernet 10 dan yang ini fast ethernet 00. Nah, kita langsung aja buka CLI-nya yang di router 0. Seperti biasa, enable, kita menuju terminalnya. Oke. Lalu kita interface serial 30-nya. Nah, sudah kita masukkan IP address-nya, yaitu ini 192.168. Kita masukkan IP address-nya. Ini. Lalu kita no shut untuk memastikan ininya tuh IP address itu nyala, interface yang kita itu nyala. Ini saya interface serial 30. Nah, lanjut kita ke interface serial 20. 20 A. Oh, RIP belum 20. Nah, lalu kita IP address-nya sesuai ini 21, jadi sama kayak ini tapi ini ganti 2. Kebanyakan. Nah, ini ganti 2. Lalu kita no shut. Nah, ini interface serial 20. Lalu kita interface FA10. FA10. Nah, kalau sudah kita seperti biasa, kita IP address-nya di mana ini 01.
Lalu kita no shot lagi. Ini interface pattern 10 sudah. Lalu kita FA00. Nah, ini sama, tapi ya ini bukan 01 tapi mainkan 40. Oh ya, ini 41. 41 per 24 jadi 0. Nah, kalau sudah kita exit semuanya, untuk keluar dari interface terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi dynamic route dengan protokol RIP, yaitu router IP, router RIP, maksudnya yang protokol RIP. Lalu kita ke versi 2, lalu kita config agar kita auto summary. Kita tidak auto summary, yaitu no auto summary. Nah, kalau sudah kita hubungkan network yang ada dalam router kita, masukkan kepada tabel routing, yaitu tadi itu 192.168.00, 192.168.1.0, lalu 192.168.40, 20.40. Nih, 00, lalu kita 168, 10, 20, dan yang terakhir 40. Nah, mungkin itu saja. Sebentar kita lihat. Astaga, kita lupa. Ini ada yang salah, ada yang ketinggalan. Ini kenapa nggak hijau? Karena ini tadi kita lupa no shot ya di sini interface. Kita exit lagi. Kita interface dulu. Interface FA00. Lalu kita ke IP address ini. Kita lupa no shot. Sorry, ada kesalahan. Nah, lalu kita no shot. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita ulang aja, kita exit semuanya. Lalu kita ke router IP, router RIP versi 2, menu auto summary, satu nol, 20 dan 40. Nah, ini saja jadi untuk penugasan kelompok saya di RIP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi untuk router satunya. Kita double klik di router 1. Kemudian kita enable dan masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di sini kita konfigurasi IP address-nya sesuai dengan ketentuan jaringan agar memiliki 2 host available. Yaitu yang pertama kita masuk ke dalam interface serial 30-nya. Kemudian kita berikan IP address 192.168.1.2, 255.255.255.252. Kemudian kita no shot.
Oke, kita masuk ke dalam interface serial 20. Kita berikan IP address 192.168.3.255.255.255.255.252. Kemudian kita no shade juga. Lanjut kita masuk ke dalam interface Fast Ethernet 00. Kita berikan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian kita no shade. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam interface Fast Ethernet 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.1.255.255.255.255.252. Kemudian kita no shade. Oke, sampai di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita coba konfigurasi dengan routernya, dengan protokol RIP-nya, dengan cara router RIP. Kemudian version 2. Kita berikan no auto summary. Dan kita isi network 192.168.1.0, kemudian network 192.168.3.0, network lagi 192.168.5.0, kemudian yang terakhir adalah network 192.168.9.0. Oke, seperti ini. Jadi di sini sudah terhubung untuk router satunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anum Klasi. Di sini saya akan melanjutkan dari pekerjaan teman-teman ya. Di sini saya mengatur untuk router 5 dan router 6. Oke, saya akan coba untuk ke router 5-nya terlebih dahulu. Di sini dia menyambungkan antara router 6 dan server ya. Kalau router 1 juga berdua. Oke, kita coba masuk ke interface 00. Lalu kita IP address 192.168.255.255.255. Kita enter. Selanjutnya kita IP NAT. Oke, dan ini kita no down. Ini sebenarnya kita masuk ke interface F-1/0. Ini masuk interface F1 IP address dengan 192.168.9.2 lalu 255.255.255.255.255
255 lalu 252. Sama juga kita IP NAT inside lalu no shutdown. Lalu kita masuk ke INT interface serial. Serial 2 ya, 2 0. Kita IP address 9 IP address 2000 ya, 200 lalu 1 masnya 255 252. Sama kita IP NAT outside lalu no shutdown. Oke, change to down. Kita masuk ke router RIP dengan version 2, lalu networknya 192.168 lalu 80. Kita enter, kita network lagi dengan di sini ganti 9, lalu kita default information, default ya saja bisa, lalu originate, lalu kita no auto summary. Oke, kita selanjutnya mengakses list ya, exit dulu, lalu akses list 1 format 192.168.6 lalu kosong di sini dengan 0.0.255. Akses list 1 permit 192.168.6.0.0.055. Oke, kita enter, lalu sama lagi dengan app yang beda, mencari 2, lalu di sini kita mau mencari 3. Enter, lalu kita ubah lagi, di sini kita pakai 7, lalu 255. Oke, sama lagi kita ubah IP-nya 4, lalu kita 255 juga sama. Kita lanjut ke IP selanjutnya, di sini 3, lalu ini 3. Oke, kita lagi 5, lalu ininya 255. Oke, benar. Lalu kita IP NAT full, ini NAT pad dengan 200.201 lalu sama 200.201 netmask 255 252. Oke, kita lanjut lagi, kita IP NAT inside lalu source list full dengan NAT overload. Oke, kita enter, sudah, lalu kita IP route 0
Oke, untuk router yang kelima sudah selesai ya untuk pengaturannya. Lalu kita coba ke router yang keenam. Oke, enable configuration terminal. Lalu kita di sini masuk ke interface host Ethernet 0/0. Lalu kita IP address 200.200.205. Ini 255, 255, 255, 252. Lalu kita shutdown. Lalu kita masuk ke interface serial 2/0. Ya. Kita IP address 200.200.2 lalu 255, 55, 255, lalu 252. Enter lalu kita shutdown. Oke. Ini untuk pengaturan dari router 6-nya sudah selesai. Oke, thanks to setup sudah berubah ya. Oke, kita terlebih dahulu. Nah, ini sudah berwarna hijau. Jadi untuk konfigurasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Prawiyakusuma. Di sini saya dengan NRP 3120 6010. Pada kali ini saya akan melanjutkan mengenai video tugas kelompok, yaitu praktikum konsep jaringan yang diambil oleh Bu Fitri. Di mana saya pada kali ini mendapat bagian yaitu pada bagian wireless router, printer, dan juga access point. Oke, baik. Yang pertama, kita setting dulu dari wireless routernya. Di sini saya sudah juga mencoba pada percobaan sebelumnya. Jadi langkah-langkahnya kita pergi ke wireless router dulu. Oke. Oke, kita pergi ke wireless router. Oke, sudah terlihat. Kita ke config-nya. Lalu kita atur dengan internet. Yaitu dengan kita atur ke static. Lalu kita masukkan IPv4 address-nya 192.168.7.2. Oke. Lalu subnet mask-nya oke. Kita rubah menjadi 252. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.7.1. Oke, sudah di setting. Lalu kita pergi ke LAN-nya juga. Nah, untuk lainnya kita ubah ke 192 yang bagian subnet mask-nya. Oke. Sudah selesai. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada di SSID-nya. Jadi untuk nama SSID sudah diubah yaitu menjadi SSID Bands.
Oke, kita masuk lagi. Kita ke wireless. Oke, kita ubah saja tadi namanya. SSID-nya pens. Lalu kita menggunakan 10 channel, yaitu dengan 2,457 GHz. Lalu untuk opsinya WBA PSK dengan passwordnya 1234578. Oke, enkripsinya AS. Oke, kita sudah setting. Oke, lalu kita pergi ke access point. Access point, lalu kita konfigurasi. Untuk port 0-nya kita checklist on. Lalu port satunya juga sama, kita samakan dengan WBA PSK yang sama dengan wifi-nya. Lalu kita atur juga namanya, SSID-nya pens, channelnya 1, lalu passwordnya oke, sesuai, lalu encryptnya kita juga AS. Oke, lalu kita pergi ke selanjutnya kita pergi ke printernya. Kita setting dari printernya. Oke, printer 0. Printer 0. Printer 0 ini kita konfigurasi jadi static gateway, lalu kita sesuaikan gateway-nya dengan yang ada di wifi-nya. 92.168. Oke, selesai. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.